Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Maulian, perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini ingin memoderasi kelompok 4. Untuk kelompok, mohon untuk penerapan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Sapa Sabila. Saya Rahma Aulian. Materi kita yang pertama adalah hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili keseluruhan distribusi. Ada 3 cara mengukur tendensi sentral atau ukuran pemusatan data, yaitu ada mean, median, dan modus yang akan kita bahas nanti. Selain itu juga dikenal ada namanya ukuran letak data yang terdiri dari persentil, desil, dan kuartil. Ukuran letak data itu akan menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Baik, langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nah, mean itu ada 2 rumus ya, untuk data tunggal dan data kelompok itu berbeda. Yang pertama yaitu perhitungan data tunggal, rumusnya adalah X bar itu rata-rata, sama dengan sigma X, yaitu jumlah dari seluruh data, dibagi dengan N, banyaknya data. Langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini ada data yaitu 2,2, 4, 5, 5, 7. Kita masukkan sesuai rumus yang ada di sini ya. Jadi X bar sama dengan 2 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 7. Itu kan hasilnya 32. Dibagi dengan banyaknya jumlah data itu ada sebanyak 72. Jadi 32 dibagi 7, ketemu hasilnya 4,57. Selanjutnya, untuk perhitungan data kelompok. Nah, beda dari perhitungan data tunggal, data kelompok itu kita nggak bisa langsung jumlahin semuanya karena ada intervalnya. Jadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F. Nah, X bar ini kan rata-rata, sama dengan sigma F dikali XI. XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas, dan F itu frekuensi. Jadi pertama itu kita harus kalikan frekuensinya dikali dengan nilai tengah dari masing-masing kelas, kemudian kita jumlahkan. Baru kita bagi dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Untuk contoh soal atau perhitungan lebih lanjut, nanti kita langsung ke Excel aja. Lanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu median. Median itu adalah nilai tengah dari sekelompok data yang observasi telah disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Biasanya median ini digunakan untuk mengukur pemusatan data yang miring atau skew. Kemudian median ini dibagi menjadi 2, yaitu observasi secara ganjil dan juga secara genap. Langsung untuk ke contoh data tunggalnya yang ganjil, yaitu kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini datanya di sini ada 11, maka rumusnya adalah n plus 1 dibagi dengan 2. Nah, di sini kan datanya ada 11, maka 11 ditambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Kemudian yang genap, yaitu di sini datanya juga sama, harus diurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini datanya ada 10, yakni genap. Nah, rumusnya yaitu n per 2. Nah, karena di sini datanya 10, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian hasil 5 ini ditambahkan dengan 1, 6. Selanjutnya, untuk mencari mediannya yaitu 5 ditambah 6, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 5,7. Nah, ini merupakan rumus dari median yang data kelompok. Nanti untuk perhitungannya kita langsung ke Excel-nya aja. Selanjutnya ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari perangkat data atau observasi, mencerminkan yang paling tipikal atau kasus yang paling umum. Lalu ada perhitungan data tunggal. Pada modus, data tunggalnya itu nilai yang paling sering muncul. Seperti contoh di sini ada 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data yang paling sering muncul adalah 5. Jadi modusnya adalah 5. Next. Lalu ada perhitungan data kelompok. Nah, data kelompok ini rumusnya yaitu modus tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali interval. Nah, untuk lebih lanjut, kita lanjut di Excel. Next. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Untuk perhitungan data tunggal, rumus kuartil yaitu kuartil sama dengan kuartil yang dicari kurung N plus 1 per 2, per 4, sorry. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan ini, kita harus mengurutkan dari yang terendah hingga terkecil, baru kita bisa mencari letaknya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini ada nilai matematika dari 11 orang siswa. Ini adalah data yang sudah kita urutkan mulai dari 44 hingga 70. Dengan rumus letak yaitu kuartil sama dengan kuartil yang dicari kurung M plus 1 per 4. Seperti contoh kita mencari kuartil pertama. Jadi kuartil yang dicari adalah 1 karena kita sudah mencari kuartil pertama. Dikurung 11. Nah, 11 ini adalah
jumlah nilai siswa matematika di sini, yaitu 11 ditambah 1/4 hasilnya 3. Begitu juga yang kuartil kedua dan kuartil ketiga, bedanya adalah pada kuartil yang dicari. Jika kuartil kedua maka di sini yaitu 2, jika di sini kuartil ketiga maka di sini 3. Kita cari kuartil. Lalu kuartil pertama ini kan sama dengan 3, jadi dia diletakkan pada data ketiga. Begitu juga kuartil kedua, dia hasilnya adalah 6, maka kita letakkan pada data ke-6, dan kuartil ketiga kita letakkan pada data ke-9. Nah, kuartil kan dibagi 4 bagian. Jadi kuartil 1, 2, dan 3 ini adalah sebagai pembatas dari data dari 4 bagian. Jadi ini data 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada kuartil perhitungan data kelompok. Ini kita bahas lebih lanjut pada next solution. Selanjutnya yaitu desil. Nah, desil adalah ukuran peta yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Nah, bedanya sama kuartil tadi kan menjadi 4. Kalau desil ini 10 bagian. Oleh karena itu, setiap bagiannya itu mengandung 10% dari data observasi. Pada satu set data observasi itu terdiri dari 9 buah desil, terdiri dari desil 1, desil 2, desil 3, dan sampai desil 9. Sama ya kayak materi-materi yang tadi, ada 2 rumus, yaitu rumus data tunggal dan rumus data pokok. Untuk yang data tunggal, rumusnya itu adalah desil sama dengan desil yang kita cari dikali n atau banyaknya data ditambah 1 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena desil adalah membagi data menjadi 10. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan, kita harus mengurutkan data dari yang terendah ke yang tertinggi, baru kita cari letak desil berdasarkan rumus ini. Next. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Ini datanya udah diurutkan ya. Data 1 itu 4, data kedua itu juga 4, data ketiga itu 5. Jadi kita akan coba cari desil ketiga. Rumusnya adalah data ke D ini kan kita mau cari desil ketiga. Jadi D ini kita tulis 3. N itu banyaknya data, ada 14 kan banyaknya ini. Kita tulis 14 ditambah 1 dibagi 10. 14 tambah 1 kan 15, dikali 3 45, dibagi 10 itu sama dengan 4,5. Jadi kita tahu letak desil ketiga itu ada di data ke 4,5 atau bisa kita tulis X 4,5. Selanjutnya, setelah tahu letaknya, kita cari di mana nilai desil tersebut. Pakai interpolasi ya, jadi sama dengan data keempat ditambah 0,5 dikali dalam kurung data kelima dikurangi data keempat. Kenapa ini data kelima dikurangi data keempat? Karena kan kita tahu desilnya itu di 4,5. Jadi pasti letaknya itu di antara sini. Jadi pasti itu kita kurangi data kelima dikurangi data keempat. Data kelima kan 6, data keempat 5. Jadi 6 dikurangi 5 1. 0,5 kita kali 1 kan tetap 0,5. Jadi 5 ditambah 0,5 itu hasilnya 5,5. Jadi ketemu ya nilai desil ketiganya itu berapa. Untuk perhitungan data kelompok ini agak beda karena kita harus sebenarnya sama nyari letaknya dulu, tapi harus memperhatikan ke di bawahnya ditambah dengan kelas desilnya itu ada di interval berapa, dikurangi frekuensi kelas desil sebelumnya, dibagi frekuensi desil itu berapa, dan dikali kelas berapa. Kemudian selanjutnya adalah persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, ini merupakan rumus dari persentil data tunggal. Langsung aja kita ke contohnya. Nah, di sini itu datanya itu kan saya punya 2 contoh. Kita ambil 1 contoh aja yang P30. Nah, ini datanya ini kita harus diurutkan dulu. Harus diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, rumusnya adalah kita mencari letaknya dulu. P ini tuh letak yang akan dicari. Nah, di sini kan kita mau cari P30, maka langsung kita substitusikan 30 N-nya itu jumlah dari data yang tersebut. Karena data tersebut kan jumlahnya 14, maka kita masukkan 14 ditambah 1 dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 4,5. Nah, ini merupakan data dari X 4,5. Kemudian kita interpolasikan ya, X 4 ditambah 0,5. Kenapa 0,5? Karena di sini kan 4,5, maka dipecah jadi 4 plus 0,5. Kemudian dikali dengan X5 min X4. X5 itu adalah data sebelum dari data X4 ini. Nah, data kelima ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data kelima ini adalah 6. Kemudian dikurangi dengan data keempat yaitu 5. Nah, hasilnya adalah sorry ini typo ya. Harusnya di 4, kemudian ditambah dengan 0,5 dikalikan 6 dikurangi 5 kan 1. Berarti 0,5 dikali 1 hasilnya tetap 0,5. Hasilnya seharusnya adalah 4,5. Ini hanya salah satu. Kemudian untuk data kelompok, ini rumusnya seperti ini, kita praktekkan di Excelnya aja. Kemudian ada sifat-sifat atau karakteristik dari min, median, dan juga modus. Jadi rata-rata atau min ini peka terhadap nilai ekstrim. Namun sebaliknya, median dan modus ini tidak peka terhadap nilai-nilai ekstrim. Akan tetapi ini itu menjadi bagian atau kelemahan dari min atau rata-rata. Kemudian si rata-rata ini juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan modus.
rata-rata dapat mengakomodasi semua nilai atau data, sedangkan median dan modus tidak dapat mengakomodasi semua data. Dan keunggulan lainnya adalah rata-rata ini banyak diuji di statistika, terlebih lagi menggunakan statistika ini. Sedangkan modus dan median itu lebih disesuaikan digunakan untuk data dengan skala nominal saja. Selanjutnya yaitu pendeskripsian hasil tendensi sentral. Nah, ukuran tendensi sentral ini kan menggambarkan nilai yang mewakili keseluruhan data. Contohnya, ini itu kan rata-rata mewakili seluruh jumlah atau rata-rata dari data tersebut. Kalau median itu mewakili nilai tengah dari data itu, sedangkan modus adalah angka yang paling banyak muncul di dalam suatu data. Nah, min, dan modus ini juga bisa digunakan untuk jadwalan distribusi. Contohnya tadi kan ada di kelompok sebelumnya yang membahas tentang distribusi simetris dan distribusi miring. Lalu selanjutnya yaitu untuk ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil menunjukkan posisi relatif atau nilai dalam data. Kuartil itu membagi jadi 4, persentil membagi 10, desil membagi 10, dan persentil membagi menjadi 100 bagian. Contohnya itu misalnya ada siswa yang berada di persentil ke 80, artinya nilainya itu lebih tinggi 80% dari siswa lainnya. Lalu ada hubungan antara mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran mean, median, dan modus menggambarkan kepadatan, sedangkan kuartil, desil, dan persentil itu menunjukkan letak atau posisi data dalam urutan. Median berfungsi sebagai penghubung antara dua kategori ini, kategori kuartil, desil, persentil, dan mean, median, modus. Sebagai nilai tengah, median adalah ukuran pemusatannya. Nah, pada saat yang sama, ia juga, ini median ya, pada saat yang sama, dia juga merupakan ukuran letak karena nilainya sama dengan kuartil, yaitu kuartil 2 dan desil ke-5 serta persentil 50. Kurang lebih yaitu median adalah nilai unit yang mewakili baik pusat maupun posisi pada data. Selanjutnya kita akan langsung praktek di Excel. Pertama kita praktek data tunggal dulu ya. Nah, ini kan data tunggal yang ada intervalnya, ini masih acak juga kan ya, kita urut dari kecil ke besar. Caranya itu kita urutkan dulu ya, biar nanti mudah nyari kuartil dan lain-lain. Kita blok nama sama nilainya, terus kita ke home, kita klik sort and filter, kita pilih ke custom sort, terus kita pilih sort by nilai. Kita oke. Nah, ini udah urut ya nilainya dari terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita mau mencari min, median, dan modusnya secara data tunggal. Yang pertama kita cari minnya, kita klik dulu sama dengan. Nah, kalau mau mencari minnya ini, kita harus tulis dulu sama dengan average, kemudian kemudian kita blok semua nilainya. Nah, kemudian kita enter dan keluar rata-ratanya atau minnya adalah 82,3. Kemudian kita cari mediannya. Nah, median ini sama, kita klik dulu sama dengan, kemudian kita ketik median, sama juga kita blok semua nilainya. Kemudian kita enter dan keluar mediannya adalah 80. Kemudian kita cari modus. Modus ini kita juga klik sama dengan, kemudian kita klik mode. Kemudian kita blok semua nilainya. Dan dapat modusnya adalah 80. Selanjutnya kita akan cari ukuran letak data. Yang pertama yaitu kuartil. Langsung aja kita klik sama dengan, kita tulis kuartil, kita pilih kuartil ini ya. Terus kita blok nilainya, kita ketik titik koma. Terus kan kita mau cari kuartil 1 ya, kita klik 1, tutup kurung, enter. Ketemu kuartilnya 75. Nah, kuartil kedua itu kita nggak bisa langsung blok ya, kita harus masukin rumusnya lagi sama dengan kuartil. Lalu kita blok nilainya lagi, kita titik koma, kita kan cari kuartil 2 jadi 2, tutup kurung, enter. Ketemu kuartil keduanya 80, kuartil ketiga juga sama, kuartil, blok nilainya, titik koma, 3, enter. Kita lanjut ke persentil dulu ya, rumusnya sama tapi kita tulisnya persentil, kita blok lagi. Nah, ini agak beda lagi ya, karena kan kita cari persentil ke 10. Persentil itu kan membagi data menjadi 100. Jadi ini kita per 100 dibagi, tutup kurung, enter. Persentil ke 50 juga sama. Kita klik persentil, di blok lagi nilainya, titik koma, kita kan cari persentil ke 50, berarti 50 dibagi 100. Tutup kurung, enter. 60 lagi ya.
60/100 tutup kurung. Nah, ini beda lagi karena di Excel itu nggak ada rumus desil. Jadi kita pakai rumusnya persentil. Persentil kita blok nilainya, titik koma. Kita kan mau cari desilnya 1. Nah, desilnya membagi menjadi 10 bagian. Kita bagi 10, tutup kurung, enter. Yang kelima juga sama caranya, persentil. Kita blok nilainya, titik koma, 5/10, tutup kurung, enter. 9 juga sama ya. Jadi yang nggak ada rumusnya itu desil ya, pakai yang persentil. Nah di sini kita bisa lihat ya, tadi kan median katanya sama dengan kuartil ke 2, itu 80, terus sama dengan desil ke 5, sama kan kuartil ke 2 80, desil ke 5 juga 80. Selanjutnya yaitu kita masuk ke data kelompok. Nah di data kelompok kan rumusnya tadi kan X bar sama dengan sigma F dikali XY atau nilai tengah. Pertama kita cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah dari interval itu kan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi sama dengan dalam kurung batas bawah itu kan 41 ini ditambah batas atas kan 49, tutup kurung dibagi 2, enter. Ini langsung aja kita tarik ke bawah biar nggak ngitung satu-satu. Selanjutnya kan kita nyari frekuensi dikali nilai tengah masing-masing kelas. Berarti langsung aja sama dengan frekuensinya itu kan untuk kelas pertama ini kan frekuensinya 3 dikali itu kan tanda bintang dikali dengan nilai tengah kelas yang pertama ini kan 45, ketemu hasilnya 135. Kita tarik lagi ke bawah, terus kita jumlahkan frekuensi dikali nilai tengah ini berapa. Langsung klik sama dengan rumusnya sum, kita blok. Ketemu jumlahnya itu 4194. Terus kita cari juga berapa jumlah dari frekuensinya yang bawah ini ya. Itu sama dengan sum juga. Kita blok, kita enter. Nah, berarti kan yang atas sudah ketemu, yang bawah juga udah ketemu, kita langsung masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan berarti sama dengan frekuensi dikali nilai tengah ini dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya berapa. Ketemu rata-rata untuk data berkelompok ini adalah 69,9. Selanjutnya modus. Sebelumnya kita harus mencari tepi bawah dan tepi atasnya. Cara mencari tepi bawah jika bilangan bulat itu dikurang dan ditambah oleh 0,5. Jika bilangan desimal itu dikurang dan ditambah oleh bilangan 0,05. Bedanya di situ ya. Karena berhubung ini bilangan bulat, maka kita kurang TB, kita kurang dengan 0,5 terlebih dahulu. Oke, sama dengan 41 dikurang seperti ini ya, enter. Lalu daripada kita agar tidak capek-capek menghitung satu-satu, kita tarik seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua, mencari tepi atasnya kita tambahkan dengan 0,5. 49 ditambah 0,5. Kita tarik ke bawah. Kelebihan. Maaf. Kemudian kita cari D1, D2 dan intervalnya. Mencari D1 kan di sini frekuensi. Kita cari frekuensi. Kita cari frekuensi terbesar atau tertinggi dahulu, yaitu kan 16. Jadi mencari D1-nya yaitu sama dengan 16 ini dikurang oleh selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 9. Paham apa tidak teman-teman? Lalu enter. Nah, di dua ini sama dengan 16 dikurang oleh kelas setelahnya, yaitu 14. Kemudian mencari interval. Ini interval itu yaitu tepi atas dikurang tepi bawahnya. Ketemu ya, jadi D1 itu 7, D2 2 dan intervalnya 9. Kemudian kita mencari modusnya, yaitu sama dengan tepi bawah
kurung ditambah D1 dibagi kurung lagi D1 ditambah D2 kurung dikali dengan intervalnya. Enter. Hasilnya 65,5. Jadi modusnya itu dihitung dari sini. Lanjut. Kemudian kita cari media. Nah, kita cara pertama yaitu kita cari kelas mediannya itu dulu. Nah, kelas median itu, nah di sini tuh rumusnya ini teman-teman, n/2 ini. N-nya adalah 60. Kemudian kita substitusikan sama dengan 60 dibagi dengan 2 sama dengan 30. Maka kelas mediannya adalah 30. Kemudian kita cari CF atau frekuensi kumulatif. Pertama kita klik sama dengan, kemudian kita maaf yang FKS pertama itu 3 sama dengan frekuensi yang pertama. Kemudian untuk FKS yang keduanya yaitu sama dengan kita klik sum. Kemudian kemudian 3 ditambah dengan 9. Kemudian di enter. Selanjutnya yang ketiga yaitu sama dengan sum, kita tarik sama dengan sum, kemudian frekuensi pertama sampai frekuensi ketiga. Kemudian FKS yang keempat yaitu sama dengan sum frekuensi pertama sampai dengan frekuensi keempat. Begitu pula dengan seterusnya. Kemudian yang terakhir, maka FKS yang terakhir ini harus sama dengan N atau jumlahnya. Kemudian kita cari CF-nya. Gimana cari CF-nya ini? Kita lihat dulu kelas mediannya. Karena kan di sini kelas median 30. Maka kita harus cari yang lebih dari 30, tidak boleh kurang dari 30. Karena di sini 3 sampai 28 kan masih kurang dari 30. Sedangkan yang 42 ini lebih dari 30. Sedangkan 30 ini memenuhi dari angka 29 sampai 42. Maka CF-nya adalah 28. CF itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, kalau udah berarti data medianya ada di sini. Kemudian kita cari B-nya. B itu sama dengan interval seperti yang dijelaskan oleh Rahmat tadi. Bisa pakai batas atas dikurangi batas bawah, bisa juga dihitung manual. Kita pilih salah satu nilai, boleh yang ini 68 sampai 75, kita hitung manual. 68-nya diikutkan dihitung. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Maka intervalnya yaitu 9. Nah, kalau sudah baru kita masukkan rumus mediannya. Sama dengan LM itu adalah batas bawah atau PB-nya. Nah, di sini karena medianya terletak di sini, maka batas bawahnya adalah 67,5. Kemudian kita tambahkan dalam kurung lagi kelas mediannya. Kelas mediannya kan sudah kita hitung 30, maka kita substitusikan. Kemudian kita kurangi dengan frekuensinya. Kita tutup kurung dikali dengan W atau intervalnya. Kemudian ditutup kurung dibagi dengan FM atau frekuensi dari mediannya yaitu 14. Hasilnya adalah 68,78. Selanjutnya kita mencari kuartil ketiga dengan cara sama dengan dikurung, kan kita mencari kuartil ketiga, jadi di sini angka 3 dibagi 4, tutup kurung dikali dengan 60 atau FKS terbanyak. Kemudian kita mencari FKS-nya. Kan ini kelas kuartil ketiganya itu 45. Kita cari yang terdekat dengan 45 yaitu 50. Maka FKS-nya adalah frekuensi sebelum 50 ini yaitu 42. Sedangkan ini lalu langsung kuartil ketiganya yaitu TB-nya ditambah dengan kelas kuartil ketiganya dikurang FKS-nya tutup kurung dibagi dengan kemudian tutup kurung dan dikali dengan intervalnya. Hasilnya 79,8.
Sabar ya, kurang kedua. Selanjutnya yaitu kita mencari desilnya. Tadi kan udah tahu ya cari tepi bawah mana, cari frekuensi kumulatif juga bagaimana. Jadi kita langsung aja cari kelas dari, kita mau cari desil ke-8 ya, desil ke-8 ini terletak di mana. Jadikan sama dengan yang dicarikan desil ke-8 per 10 dikali banyaknya data. Banyaknya data kan ada sebanyak 60 kan. Ketemu desil ke-8 itu ada di kelas interval 48. Nah, seperti yang kata Sabrina tadi ya, 42 ini kan nggak masuk ke 48. Jadi desil ke-8 itu pasti ada di interval yang ini. Lalu kan setelah itu kita cari rumus frekuensi kelas sebelum desil itu. Desil ke-8 kan di sini. Berarti frekuensi sebelumnya kan ini 42. Sama dengan ini. Untuk interval tadi juga sudah dijelaskan ya. Sekarang langsung aja dimasukkan ke rumus. Sama dengan tepi bawah dari desil itu. Tepi bawah dari desil itu ditambah dalam kurung 2 kali kelas interval dikurangi frekuensi kumulatifnya tutup kurung dibagi frekuensi desil itu berada, yaitu di sini kan frekuensinya 8 tutup kurung dikali intervalnya. Ketemu ya, desil ke-8 itu 83,25. Selanjutnya yaitu persentil. Nah, kita harus mencari kelas, maaf ini kita harus mencari persentil. Contoh kita mencari ke 30 ya, persentil 30. Nah, caranya adalah sama dengan 30 dalam kurung 30 dibagi dengan 100 tutup kurung, kemudian dikali dengan jumlah dari nilainya ini kan tadi kan sudah diketahui nilainya adalah 60, maka kita kalikan dengan 60. Maka P30 nya letaknya adalah 18. Kemudian intervalnya kan diketahui juga 9. Kemudian kita tinggal mencari FKS nya. Ini kan 18, maka kita cari yang masuk ke dalam 18. Berarti yang masuk adalah di 28. Maka ini kita blokkan terlebih dahulu. Kita blok. Nah, udah. Berarti FKS nya dapat yang sebelumnya yaitu 12. Kemudian kita cari persentilnya, yaitu rumusnya kita substitusikan rumus di sini adalah TB-nya atau batas bawahnya adalah 58,5, kita klik, kemudian ditambah buka kurung 2 kali, kemudian ini kan I per 1 dikalikan atau rumus P30 nya pada diketahui, hasilnya adalah 18, kemudian dikurangi dengan FKS-nya yaitu 12, kemudian ditutup kurung dibagi dengan FP atau frekuensi dari persentilnya yaitu 16. Kemudian kita tutup kurung lagi, dikalikan yaitu simbolnya bintang dengan K atau intervalnya yaitu 9. Nah, hasilnya adalah 61,8. Sekian dari perhitungan data kelompok untuk materi kelompok kami. Kami persilakan kelompok selanjutnya untuk presentasi.